Maka ketika seorang laki-laki menetapkan pilihannya, saya mau berubah, maka benar-benar dia akan melakukan perubahan itu. Wanita pun demikian. Wanita itu makhluk yang begitu pemalu, anggun, santun, penyayang. Ini luar biasa seorang wanita. Maka seandainya laki-laki senantiasa menyakiti hati seorang wanita, maka engkau bukan seorang laki-laki yang sejati, brother. Apa sih puncak kelembutan hati itu? Puncak kelembutan hati itu salah satunya adalah ikhlas. Kita nerima apapun yang diberikan oleh Allah. Mau digimanin sama Allah, monggo. Kita milik Allah, bakal kembali kepada Allah. Kita nggak bisa milih supaya pengennya yang baik semua. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan pasti kami akan mengisi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Mereka memiliki hati tapi tidak pernah dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberikan penglihatan tapi tidak pernah dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka diberikan pendengaran tapi tidak pernah berusaha mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaikal an'am bal hum adol. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ini tes psikologi seorang laki-laki ya. Milih artis Korea, milih artis Nigeria, ayo pilih. Berat ya. Dicoba Ahwan. Pilih artis Korea, pilih Kang Boni. Artinya laki-laki itu senantiasa melihat fisik, kalau wanita sudah tidak pernah melihat fisik. Yang penting dia nyaman, tenang, aman. Apa musibah yang paling besar? Musibah yang paling besar adalah ketika kita tahu itu kemaksiatan tapi masih kita lakukan. Musibah paling besar. Tahu itu salah dan bermasalah tapi kita terus aja berusaha menjalankannya. Musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar adalah harusnya kita beribadah kepada Allah dan kita tahu kita harus beribadah kepada Allah tapi kita pura-pura nggak tahu kalau kita tahu. Bersyukur untuk sesuatu yang ada dan bersabar untuk sesuatu yang belum ada. Jangan pernah berhenti untuk mencoba. Jangan pernah menyerah untuk mencoba. Dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Nggak capek ngejar seseorang yang nggak mau ngejar kamu sama sekali? Nggak capek lari sendirian? Ada yang tak pernah pergi meninggalkan kita meskipun kita sering pergi meninggalkannya. Siapa? Allah. Ingat-ingat nih quotesnya. Dan ada yang selalu pergi dan melupakan kita meskipun kita tidak pergi dan tidak pernah melupakannya. Siapa? Mantan. Kenapa seseorang itu susah dilupakan? Karena banyak memberikan pengalaman dalam kehidupan. Kalau nggak ada pengalamannya, gampang ngelupain. Kalau kita memang berjodoh, Allah akan mempertemukan kita dengan caranya. Yang harus kita lakukan adalah senantiasa berdoa. Cukup aku menjauh dari kamu, bukan berarti aku nggak suka, tapi aku ingin memperindah tobat aku dan doaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap jaga diri kamu baik-baik. Seandainya kau memang jodohku, semoga Allah jodohkan kita berdua. Kalaupun kita bukan berjodoh, semoga aku diberikan hati yang kuat untuk menerimanya. Tolong yang diingat sama kamu satu: sejauh apapun kamu melangkah, sejauh manapun kamu pergi, dan sebagaimanapun keadaanmu saat ini, tolong ingat satu hal: tidak ada pria yang lebih sayang sama kamu selain aku. Terus ada yang nanya lagi kemarin, Ustadz, kalau aku sama dia itu pacaran tapi LDRan itu dosa nggak kira-kira? Kan kita nggak ngapain-ngapain. Terus aku bilang, kalau nggak ngapain-ngapain, ngapain pacaran? Buang-buang waktu. Pernah nggak rindu sama seseorang tapi dia nggak pernah rindu sama kita? Itu nyeseknya di mana? Di sini? Di sini? Nggak, nyeseknya di sini nih.
ke seorang laki-laki ketika mencintai seorang wanita belum pada waktunya, jangan pernah percaya dengan cintanya. Tapi nyatanya seorang laki-laki itu ketika benar-benar mencinta ketika dia sudah menikah. Berpisah itu adalah sebuah kepastian. Ditinggalkan atau meninggalkan itu sebuah jawaban. Siap tidak siap, kelak kita pasti akan berpisah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap orang yang hidup pasti akan kembali kepada Allah. Jangan pernah engkau jatuh karena mengejar seseorang. Allah antarkan dulu, saya pernah dikecewakan sama seseorang. Oh, buat saya belajar bahwa saya nggak boleh kayak gitu. Makasih ya Allah sudah dikenalkan perasaan itu. Allah ajarkan kita kemudian dikhianati sama seseorang. Makasih ya Allah, kau ajarkan kepadaku bagaimana artinya kesetiaan. Allah hujamkan kepada kita kesedihan demi kesedihan, untuk kemudian terima kasih ya Allah, kau bagaimana engkau tulus mengajarkanku tentang arti kebahagiaan. Allah tidak pernah berhenti mengajar hambanya. Terutama untuk apa? Untuk senantiasa memperindah hati kita semua. Terkadang kita ingin membalas sakit hati dengan seseorang yang kemudian pernah kita berikan harapan penuh dan tinggi dan penuh perhatian dan kasih sayang, justru kita malah dikecewakan. Pengennya kita balasnya, semoga Tuhan membalasnya. Padahal kita lupa bahwa apa yang kita cerita hari ini adalah balasan dari Tuhan juga. Sebrengsek-brengseknya kita dulu berada, sehancur-hancurnya kita dulu berada, tapi kita senantiasa tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Kita sering meninggalkan Allah, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita suka bosan berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak pernah bosan mendengar doa kita. Allah tidak pernah meninggalkan. Allah senantiasa menanti taubatmu dengan mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asyraf ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas, yang harusnya nggak boleh maksiat kau malah maksiat, yang harusnya jangan mabuk kau malah mabuk, yang harusnya jangan nyakitin orang kau malah nyakitin orang, yang harusnya kamu nggak berzina kau malah berzina, yang harusnya sholat kamu nggak mau sholat. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.